Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah wal akhawati fid din rahimanillah wa iyyakum. Para hadirin ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bisa kumpul di masjid ini untuk sama-sama kita melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji sejarah atau kisah hidup dari para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Dan insyaallah taala pada kesempatan ini kita lanjutkan pada kisah seorang sahabat yang memiliki keistimewaan luar biasa. Sahabat yang pada saat itu masih berusia remaja, ya. Kan tapi memang Nabi SAW ya ketika pertama berjumpa, sebelum membahas atau sebelum menuliskan kisah yang sangat menakjubkan ini, beliau SAW menyebutkan, man sarahu an yaqra'al Qur'ana ratban kama nazal falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abdin. Ya, orang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an ya dengan baik, ya sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu, maka hendaknya dia membaca sebagaimana bacaannya Ibnu Ummi Abd. Ya, itulah Abdullah bin Mas'ud Ibnu Ummi Abd. Nah, bagaimana? Nanti akan kita lalui kapan Rasulullah SAW mengucapkan ya sabdanya ini. Dalam kisah akan kita lewati nanti insyaallah. Baik. Nam kana yauma idzin ghulaman yafi'an lam yujawiz al-hulm. Ya, pada suatu hari ya ada seorang anak yang mana di sini ya disebutkan usianya belum mencapai usia baligh. Ya, mungkin masih usia ya sekitar belasan ya, sebelum menginjak usia 15 tahun, masih remaja. Kana yasrahu fi syi'abi Makkah ba'idan anin nas. Yang mana ya anak ini biasa dia menggembala apa? Kambing-kambing ya. Di mana? Fi syi'abi Makkah. Syi'ab Makkah maksudnya thariq fil jabal, yaitu jalan-jalan di sekitar apa? Gunung atau lembah-lembah ya di Makkah. Yang mana itu ba'idan aninas, jauh dari keramaian. Ya, dia menggembala ya tentu di tempat yang apa? Yang agak sepi, yang tidak banyak manusia di sana. Wa ma'ahu ghanamun yar'aha li sayyidin min sadati Quraisy wa huwa Uqbah ibnu Mu'aid. Ya, dan bersama anak ini ya dia menggembalakan apa? Al-ghanam, yaitu kambing-kambing yang dimiliki oleh tuannya, yaitu Uqbah bin Mu'aid, salah seorang pemuka seorang bangsawan di bangsa Quraisy ya. Jadi kambingnya ini milik Uqbah bin Mu'aid. Kana an-nasu yunadunahu ibnu ummi abd ya, dan manusia ya saat itu memanggilnya dengan ibnu ummi abd. Amma ismuhu fa huwa Abdullah, adapun namanya yaitu Abdullah. Wa masmu abihi fa Mas'ud, dan nama ayahnya adalah Mas'ud. Ya, pada masa jahiliyah pun banyak ditemukan ya atau disematkan kepada anak-anak mereka ya Abdullah. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mereka kenal sebelumnya. Ya, akan tetapi terdapat kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan ya, sehingga ada juga yang menyebut atau membuat nama bagi anak-anaknya ya selain Abdullah. Tentu ini yang apa yang paling bagus, abdu yang lainnya disematkan kepada nama-nama berhala mereka ya. Tapi di sini ya
Ibnu Ummi Abd, dinamai oleh ayahnya itu Mas'ud Abdullah. Taib. Kana al-gulam yasma'u bi akhbarin nabi alladhi dhahara fi qaumihi fala ya'baha laha li sighari sinnihi min jihah wa li bu'dihi 'anil mujtama' al-makki min jihatin ukhra. Ya, dan anak ini ya memang pernah mendengar ya ada seorang nabi yang berada di mana? Di kaumnya. Fala ya'baha laha, akan tapi ya fala ya'baha la yahtamu biha. Anak ini tidak memperdulikannya ya. Kenapa? Lisigari sinnihi min jihah. Mungkin di satu sisi karena masih masih anak-anak ya. Kemudian dalam sebab yang lain apa? Karena dia memang terbiasa hidup jauh dari keramaian, biasa mengembalakan kambing mana di lereng bukit atau lereng-lereng gunung ya sekitar Mekah. Faqadaba ala an yakhruja bi ghanami Uqbah mundzul bukur thumma la ya'udu biha illa idza aqbal lail. Ya, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini biasa dia keluar untuk mulai menggembalakan kambing-kambing milik Uqbah ini mundzul bukur ketika pagi hari. Ya, masih pagi buta dia sudah ya keluar bersama kambing-kambing milik Uqbah. Kemudian tidak kembali ya tidak pulang kembali ke ya rumahnya illa aqbal lail, kecuali ya sudah hampir malam, mungkin senja sore hari, mungkin jam hendak terbenam matahari, jam berapa kita sekarang maghrib jam 6:22 di Batam ini ya, 6:30. Nah, ya, jam 6:22, mungkin sekitar jam 6 lah kita nih. Karena orang dari Nusa jam 6 kurang, alhamdulillah masih terkejar ya. Ketika waktu maghrib jam 6:22 ini. Nah, pulang kembali ke rumahnya menjelang terbitnya matahari. Nah, fi yaumin arsala al-ghulamul makki Abdullah bin Mas'ud kahlain alaihim al-waqa yattajihani nahwahu min baitnya. Suatu hari ya, laki-laki ini Abdullah bin Mas'ud dia melihat ada dua orang ya pemuda yang memang ya alaihim al-waqar, yang memang dari sisi tampilan memiliki kewibawaan ya. Yang mana keduanya ini sedang menuju ke arah di mana dia berada. Ya, dia lihat jauh ada dua orang hendak menyumbainya. Waqad akhadha al-juhdu minhuma kullama akhadha. Ya. Dan terlihat ya keduanya ini asabahu ta'ab asyadid. Terlihat sangat pelan sekali. Wasyadda alaihim adh-dhama. Ya, wasyadda alaihim adh-dhama'u hatta jaffa mushahu wa khuluqu. Ya, dan ya terlihat dari keadaannya mereka sangat haus sekali. Ya, sehingga kemudian melakukan kering. Ya, orang haus, bibirnya ya dari orang terlihat kering. Falamma waqafa alaihi sallama. Ketika keduanya tiba ya di hadapan Abdullah bin Mas'ud, keduanya mengucapkan salam. Maka ya salah seorang dari keduanya mengatakan, ya gulam, ihlib lana min hadhihi syiyah ma nutfi'u bihi dhama'ana wa nabullu uruqana. Ya, hai ya anak, ihlib lana min hadhihi syiyah, peraskanlah untuk kami ya susu, ma nutfi'u bihi dhama'ana, yang mana dengan susu itu bisa menghilangkan haus kami, wa nabullu uruqana, dan yang membasahi tenggorokan kami. Nah, faqala al-ghulam, maka ya laki-laki anak tadi mengatakan, la af'al, enggak akan saya lakukan. Fal ghanamu laysat li wa ana 'alaiha mu'taman, karena kambing-kambing ini bukan punya saya. Ya. Saya hanya sebagai penjaganya saja.
Falam yunkir rajulani qaulahu. Ya, kedua laki-laki ini tidak mengingkari ucapannya, enggak marah, ya. Wa bada ala wajhaihima ar-ridha anhu. Bahkan dari wajahnya menampakkan keridhaan, kerelaan. Ya. Tsumma qala lahu ahaduhuma. Salah satu dari keduanya mengatakan, "Dullani ala syatin lam yanzu 'alaiha fahlun." Tunjukkanlah kepadaku, ya, kambing betina yang belum kawin, ya, masih kecil. Fa asyara al-ghulamu ila syatin saghiratin qaribat minhu. Maka, ya, anak ini yaitu Abdullah bin Mas'ud menunjukkan kepada satu kambing betina yang memang masih kecil, ya, yang dekat darinya. Fa taqaddama minha ar-rajulu wa talaqaha. Kemudian salah seorang laki-laki tadi mendekat ke kambing ini, ya, wa ja'ala yamsah dhar'aha biyadihi, dan mulai dia mengusap-ngusap bagian susu dari kambing ini dengan tangannya. Wa huwa yadhkuru 'alaiha ismallah, sambil dia mengucapkan nama Allah, ya, mengucapkan bismillah. Fa nadhara ilaihi al-ghulam fi dahsyatin wa qala fi nafsihi. Maka, ya, Abdullah bin Mas'ud melihat kepada, ya, yang dilakukan laki-laki ini dengan keheranan, dan dia katakan pada dirinya sendiri, "Wa mata kanat asy-syiyahu as-saghirah allati lam tanzu 'alaiha al-fuhul tadurru labanan." Ya. Sejak kapan kambing betina yang masih kecil, yang belum kawin, ya, itu bisa bisa mengeluarkan susu. Lakin nadhar asyah ma labitha an intafakha, ya. Nah, kan tapi setelah itu, ya, susu dari kambing ini mulai membengkak, ya. Bagian susu di bawahnya itu sudah mulai membengkak. Wa tafiqal laban yanbafiqu minhu thar'an ghaziran. Dan mulai, ya, air susu keluar dari ya, dari kambing betina yang masih kecil ini dengan sangat deras. Fa akhadha rajulul akhar hajaran mujawwafan minal ard. Dan laki-laki yang satu lagi, dia cepat-cepat mengambil batu yang ada cekukannya, batunya agak cengkung gitu, ya. Wa mala'ahu bil laban, dan mengisi cekungan tadi, ya, batu yang cekung tadi diisi dengan susu dari kambing betina tadi. Wa syariba minhu huwa wa sahibuhu, dan kemudian dia dan, ya, sahabatnya tadi mulai meminum susu tersebut. Tsumma saqayani ma'ahuma. Kemudian dia pun, ya, memberikanku minum, kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Wa ana la akadu usaddiqu ma ara, dan saya masih belum percaya apa yang saya lihat. Kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Enggak mungkin kambing kecil betina yang bisa mengeluarkan susu. Falamma martawaina qala rajulun mubarak li dha'isyah. Ya, setelah kami kenyang dengan minum susu tadi, maka, ya, laki-laki yang diberkahi tadi, ya, berkata kepada susu dari kambing ini, inqabid, ya, berhentilah. Fama zala yanqabid hatta ada ila ma kana alaihi. Maka seketika, ya, susu dari kambing itu pun berhenti dan kembali kepada keadaan semula. Sudah langsung menghilang lagi, enggak membengkak lagi. Inda dzalika qultu lirajulin mubarak. Ketika itu aku mengatakan kepada laki-laki yang, ya, diberkahi ini, "Alimni min hadzal qaul alladhi qultahu." Ajarkanlah aku ucapan yang telah engkau ucapkan tadi. Qala li, faqala li, maka, ya, laki-laki tadi mengatakan kepadaku, kata Abdullah bin Mas'ud, "Innaka ghulamun mu'allam." Sungguhnya engkau adalah anak yang cerdas, ya. Kanat hadhihi bidayah qissat Abdullah bin Mas'ud ma'al Islam. Inilah awal mula kisah Abdullah bin Mas'ud mengenal Islam. Idh lam yakun rajul mubarak illa Rasulullah salawatullahi alaihi. Ya, karena laki-laki tadi yang datang menghampirinya itu adalah Rasulullah, ya, salawatullahi alaihi. Walam yakun sahibuhu illa Siddiq radhiyallahu anhu, dan, ya, teman yang satu tidak lain dan tidak bukan adalah
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, faqad nafara fi dzalikal yaum ila syi'abi Makkah. Yang mana keduanya ini yaitu Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq itu keluar dari Mekah pada hari itu menuju bukit-bukit yang ada di Mekah li faqti ma arhaqathuma Quraisyun wa li shiddati ma unzilat bihima min bala'in, untuk menghindari siksaan dan juga gangguan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, di syiddati ma anzalat bihima, karena memang sangat berat sekali cobaan dan ujian yang diberikan orang-orang Quraisy kepada Nabi dan juga Abu Bakar Siddiq. Nah, maka ma'ahabbal gulamur Rasul al-Karim wa sahibahu wa ta'allaqa bihima. Abdullah bin Mas'ud sejak saat itu sudah mulai tertarik dengan Rasulullah dan juga sahabatnya itu Abu Bakar Siddiq, wa ta'allaqa bihima, senantiasa tergantungan dengan Rasulullah dan juga Abu Bakar Siddiq, senantiasa teringat-ingat, siapa dua laki-laki ini kambing betina yang masih kecil dengan dielus-elus kemudian diucapkan bismillah, keluar air susunya faqad wajiba Rasulullah sahibuhu bil gulam. Begitupun juga Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq merasa takjub dengan laki-laki dengan anak ini, wa akbaru amanatahu, karena sangat besar sekali tanggung jawabnya wa hazmahu, tekadnya, wa tawassama fihi alkhair, dan Rasulullah dan Abu Bakar melihat ada kebaikan pada diri siapa? Abdullah bin Mas'ud ini. Nam lam yamdi ghairu qalilin hatta aslama Abdullah ibn Mas'udin. Dan tidak lama berselang setelah itu maka Abdullah bin Mas'ud senantiasa mencari-cari siapa laki-laki ini. Maka setelah itu Abdullah bin Mas'ud akhirnya masuk Islam. Wa arada nafsahu ala Rasulillah liyakhdimahu, dan dia jadikan dirinya sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'ahu Rasul sallallahu alaihi fi khidmatihi, dan Rasulullah pun menjadikan Abdullah bin Mas'ud itu sebagai orang yang senantiasa membantunya dan tinggal bersama Rasulullah. Wa mundu dzalikal yaum intaqala al-ghulam al-makhdhud Abdullah bin Mas'ud min ri'ayatil ghanam ila khidmah sayyidil khalq wal umam. Dan sejak saat itu Abdullah bin Mas'ud sudah tidak lagi menggembala kambing-kambing, akan tetapi pekerjaannya sudah beralih kepada khidmah atau membantu Rasulullah sebagai sayyidil khalq, sebagai orang yang paling makhluk yang paling baik, makhluk yang paling sempurna. Lazima Abdullah ibn Mas'udin Rasulullah sallallahu alaihi mulazamata dhil li sahibihi. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud tinggal bersama Rasulullah dan senantiasa membayang-bayangi sebagaimana mulazamati dhil, sebagaimana bayangan yang senantiasa mengikuti kemanapun dia pergi. Fakana yurafiquhu fi hillihi wa tartahi wa tarhalihi, senantiasa mengikuti kemanapun Rasulullah pergi. Yusahibuhu dakhila baitihi wa kharijahu, senantiasa mendampingi Rasulullah di dalam rumah ataupun di luar rumah. Idh kana yuqidhuhu idza nama, Abdullah bin Mas'ud membangunkan Rasulullah ketika tertidur. Wa yasturuhu idza iktasala, ketika Nabi sedang bersuci, sedang mandi, maka Abdullah bin Mas'ud mencari alat untuk menutupinya. Wa yulbisuhu na'laihi idza arada al-khuruj, memakaikan atau menyiapkan sandalnya ketika Rasulullah hendak keluar rumah. Wa yakhla'uhuma min qadamaihi idza hamma bid-dukhul, begitupun melepaskan kedua sandalnya dari kedua kaki Rasulullah ketika hendak masuk ke dalam rumah. Wa yahmilu lahu 'asahu wa siwakahu, membawakan tongkat dan juga siwaknya.
Ya. Wa yaliju al-hujrata baina yadayhi idza awa ila hujratihi. Ya. Nantiasa apa? Menutupkan pintu kamarnya ketika Rasulullah hendak masuk ke dalam kamar. Ya. Bal inna Rasul alaihi salatu wasalam adina lahu bidukhul alaihi mata syaa. Bahkan Rasulullah mengizinkan Abdullah bin Mas'ud untuk masuk ke dalam kamarnya. Ya, ketika Rasulullah menginginkan. Ya. Untuk di sini untuk apa? Dalam rangka membersihkan kamar Rasulullah atau hal-hal lain yang memang Rasulullah membutuhkan bantuannya. Wal wuqufi ala sirrihi min ghairi taharrujin wala ta'assumin. Dan bahkan Rasulullah pun menjadikan Abdullah bin Mas'ud sebagai orang yang menerima rahasianya. Ya. Min ghairi taharrujin wala ta'assum, tanpa Rasulullah khawatir akan bocor rahasia ini. Ya. Hatta du'a bi sahibi sirri Rasulillah, sehingga Abdullah bin Mas'ud ini dijuluki orang yang memiliki rahasia-rahasia Rasulullah. Ya. Thumma rubbi Abdullah bin Mas'udin fi baiti Rasulillah. Ya, Abdullah bin Mas'ud dididik di rumah Rasulullah. Fatahadihi, maka Abdullah bin Mas'ud pun mengambil petunjuk dari sunnah Nabi SAW, dari apa-apa yang dilakukan Nabi. Wa takhallaqa bi syama'ilihi, takhallaqa bi akhlaqihi, pun senantiasa mengikuti akhlak dari Rasulullah. Wa tabi'ahu fi kulli khaslatin min khisalihi, senantiasa mengikuti bagaimana sikap Rasulullah. Hatta qila anhu, bahkan katakan bahwasannya Abdullah bin Mas'ud itu innahu aqrabun nasi ila Rasulillah hadiyan wa samtan. Hadiyan wa samtan, bahwasannya Abdullah bin Mas'ud para sahabat sepakat dia adalah orang yang paling mirip dari sisi akhlak dan juga perilakunya dengan Rasulullah. Aqrabun nasi ila Rasulillah hadiyan wa samtan, yang paling mirip akhlak dan juga perilakunya dengan siapa? Rasulullah. Karena tentu ketika masih remaja pikirannya masih fresh, masih kosong. Ketika menerima kebaikan dengan mudah lakukan, dengan mudah diikutinya. Ini salah satu hikmah bahwasanya mendidik anak itu masih masih kecil, terlebih usia remaja. Itu salah satu metode mendidiknya adalah dengan memberi contoh, bukan hanya memerintah saja. Masuk usia remaja dengan mendidiknya itu dengan memberi contoh, memberi teladan. Baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Anak laki-laki ayahnya yang mendidiknya bagaimana selayaknya menjadi seorang laki-laki yang baik. Begitupun anak perempuan dididik oleh ibunya bagaimana hendaknya menjadi seorang perempuan yang baik. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud pun senantiasa mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dari sifat dan juga dari sikap, kemudian dari akhlak dan lain sebagainya. Baik, inilah salah satu keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Wa ta'allama Ibnu Mas'udin fi madrasati Rasul sallallahu alaihi. Dan begitupun Abdullah bin Mas'ud belajar bersama Rasulullah di rumah Rasulullah. Fakana man aqra'as sahabah lil Quran. Dan Abdullah bin Mas'ud merupakan orang yang paling baik dalam hal membaca Al-Quran dari para sahabat. Wa afqahihim lima'anihi, yang paling faham maknanya. Wa alamihim bi syar'illah, dan juga paling mengerti syariat Allah. Wala adalla ala dzalika min hikayati dzalika rajul alladhi aqbala ala Umar bin Al-Khattab wa huwa waqifun bi Arafah. Dan akan aku tunjukkan, maksudnya di sini mu'alif menyebutkan akan aku tunjukkan suatu kisah yang menunjukkan laki-laki ini yaitu Abdullah bin Mas'ud ketika ada sebuah cerita di sini kisah seorang laki-laki yang datang menemui Umar bin Khattab, dan pada saat itu Umar bin Khattab sedang sedang wukuf di Arafah.
jitu ya Amirul Mukminin, maksudnya sedang berada di Arafah ya. Nah, jitu ya Amirul Mukminin minal Kufah, aku datang menghadapmu wahai Amirul Mukminin. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya, ada datang laki-laki dari Kufah, dia katakan taraktu biha rajulan yumlil masahifa an zahri qalbihi ya. Dan di Kufah sana ada seorang laki-laki yang memang sangat faham tentang Al-Qur'an ya, an zahri qalbihi, bahkan bahasa kita sudah di luar kepala ya. Hafalan sudah jangan ditanya, pemahamannya sudah sangat baik sekali. Faqadiba Umar ghadaban qallama ghadiba mithluhu, maka seketika Umar marah, bahkan marahnya belum pernah dia marah semarah pada saat ini. Wantafakhu hatta kada yamla'u ma baina syu'batay rahil ya, dan memang emosinya sungguh kemarahannya sangat memuncak ya, sehingga Umar radhiyallahu anhu mengatakan, man huwa waihak ya, siapa dia, celakalah dirimu ya. Qala Abdullah bin Mas'ud, ketika itu laki-laki yang datang kepadanya mengatakan dia itu Abdullah bin Mas'ud ya. Fama zala yantafi'u, maka seketika langsung hilang kemarahannya. Wa yusaru anhu hatta 'ada ila halihi, dan langsung kembali kepada keadaan sebelumnya, langsung tenang kembali. Tsumma qala, kemudian Umar berkata, waihak ya, celakalah engkau. Wallahi ma a'lamu annahu baqiya ahadun minan nas ahaqqu bihadzal amri minhu ya, demi Allah aku tidak mengetahui ya ada seorang yang paling faham dalam urusan ini, maksud dalam urusan Islam ya, dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'ud ini ya. Tidak ada seorang pun yang lebih paham dari siapa? Abdullah bin Mas'ud dalam perkara Islam ini. Nah, masa uhadditsuka an dzalik, dan aku akan menceritakan kepadamu apa sebabnya itu. Nah, masa nafa Umar kalamahu, kemudian Umar pun di sini menceritakan ya kepada laki-laki ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmaru dzata lailatin inda Abi Bakrin ya. Pada suatu malam di sini Rasulullah sedang ya berbincang-bincang bersama Abu Bakar. Wa yatafawadhani ya, keduanya yatadzakirani wa yatahaddatsani, sedang ya berbincang-bincang fi amril muslimin, dalam urusan kaum muslimin. Wa kuntu ma'ahuma, dan aku pun bersama keduanya, maksudnya ikut di situ. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Tsumma kharaja Rasulullah wa kharajna ma'ahu, kemudian setelah itu Rasulullah keluar dan kami pun ikut keluar bersama Rasulullah. Fa idza rajulun qa'imun yusalli bil masjid lam natabayyanhu ya, ketika kami keluar kami lihat seorang laki-laki yang sedang sholat di masjid ya, lam natabayyanhu, dan kita karena untuk pada saat itu malam tidak seperti sekarang cerah lampu di mana-mana, malam gelap ya, tidak terlihat siapa orang yang sholat itu. Waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami'u ilaihi, maka Rasulullah pun berhenti ya dan mendengarkan apa yang dibaca oleh laki-laki ini. Tsumma tafata ilaina wa qala, kemudian setelah itu Rasulullah menghadap atau menghadap kepada kami dan bersabda, man sarahu an yaqra al-Qur'ana ratban kama nazala falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin. Inilah sebab mula mengapa Rasulullah ya bersabda seperti ini. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan baik sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyaqra'hu, maka hendaklah dia membaca sebagaimana bacaan Ibnu Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Tsumma jalasa Abdullah bin Mas'ud yad'u, faja'ala Rasul alaihi salatu wassalam yaqul. Kemudian setelah salat Abdullah bin Mas'ud duduk ya, dan kemudian berdoa kepada Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengucapkan sal tu'ta ya, maksudnya mendoakan supaya apa yang
diinginkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud berdoa, Rasulullah pun berdoa kepada Allah supaya dikabulkan doanya itu. Tsumma Umar yaqul. Kemudian Umar di sini mengatakan, faqultu fi nafsi, maka aku katakan pada diriku sendiri, maksudnya berkata dalam hati, wallahi la aqduwanna ala Abdullah bin Mas'udin walau basyirannahu bi tahmini Rasul ala du'aihi. Demi Allah, besok pagi aku akan jumpai Abdullah bin Mas'ud dan aku akan berikan kabar yang baik ini, dengan apa? Bitakmini Rasul, karena Rasulullah mengaminkan doanya. Faghadautu alaihi fasyaktuhu, dan ketika pagi aku hendak menjumpai Abdullah bin Mas'ud dan mengabarkan kepadanya, fawajadtu Abu Bakrin qad sabaqani ilaihi fabasyarahu. Aku lihat Abu Bakar telah mendahuluiku, ternyata sudah bersama Abu Bakar Abdullah bin Mas'ud ini. Fabasyarahu, dan dikatakan oleh Abu Bakar apa yang terjadi pada malam hari tersebut. Wala wallahi sabaqtu Abu Bakrin ila khairin qad illa sabaqani ilaihi. Sini Umar mengatakan, demi Allah bahwasannya Abu Bakar tidak pernah sekalipun atau bahasa lainnya bahwasanya aku tidak pernah sekalipun mendahului Abu Bakar dalam kebaikan. Dalam hal kebaikan Abu Bakar paling dulu. Ketika aku berusaha untuk mendahulunya, aku tidak bisa. Selalu Abu Bakar yang paling dahulu untuk berbuat kebaikan. Salah satunya ini, ketika ingin menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar yang mendahuluinya. Kemudian kisah yang lain di sini, walaqad balagha min ilmi Abdullah bin Mas'udin bi kitabillah annahu kana yaqul, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud di sini dengan ilmu yang dia miliki, ilmu yang memang dia dapatkan setelah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya. Ma nazalat ayatun min kitabillah illa ana a'lamu aina nazalat wa a'lamu fima nazalat. Tidaklah satu ayat pun dari ayat Al-Qur'an kecuali aku mengetahuinya. Aina nazalat, di mana ayat itu turun. Wa a'lamu fima nazalat, dan aku mengetahui dalam hal apa ayat itu turun. Walau a'lamu anna ahadan a'lamu minni bi kitabillah tanaluhul mati la ataituhu. Jika ada seorang yang lebih mengetahui tentang Al-Qur'an daripada diriku sendiri, maka aku akan mendatanginya. Ketika memang aku memungkinkan untuk sampai kepada orang tersebut. Di sini Abdullah bin Mas'ud bukan dengan kesombongannya, akan tapi tentu dengan dia katakan bahwasannya aku hidup bersama Rasulullah, aku senantiasa mendampingi Rasulullah, aku tahu kapan ayat itu turun dan di mana. Maka jika ada orang lain yang lebih tahu dari aku, maka aku pun ingin belajar darinya. Kan tapi tentu tidak ada lagi yang paling alim dari Abdullah bin Mas'ud dalam urusan tafsir Al-Qur'an ini. Lam yakun Abdullah bin Mas'ud mubalighan fima qalahu an nafsihi. Disebutkan di sini Abdullah bin Mas'ud tidaklah berlebihan dalam hal memuji dirinya. Fa hadza Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yalqa rukban fi safarin min asfarihi. Karena pada suatu hari di sini salah satu bukti bahwasanya memang Abdullah bin Mas'ud yang paling paham ini terjadi pada masa Umar bin Khattab. Pada suatu malam di sini Umar bin Khattab sedang dalam perjalanan bersama para sahabatnya. Wallailu mukhayyam yahjubu raqab bi dhalamihi. Dan malam sangatlah gelap sehingga tidak bisa menampakkan
ya. Orang yang sedang berjalan pada malam itu dengan sebab kegelapannya. Wa kana fi rakbi Abdullah bin Mas'ud, dan ya ada suatu serombongan yang di dalamnya ada Abdullah bin Mas'ud, ya. Dan pada saat itu Umar bin Khattab tidak tahu rombongan ini ada siapa saja, artinya, ya. Fa amara Umar rajulan an yunadiyahum, maka Umar memerintahkan, ya, sahabat yang lain di sini untuk, ya, memanggil mereka. Min ainal qaum, ya, dari mana kalian? Fa ajabahu Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud menjawabnya, min al-fajjil amiq, ya, al-fajjil amiq maksudnya al-wadil amiq, dari lembah yang dalam. Faqala Umar, aina turidun, ya, kalian hendak pergi ke mana? Faqala Abdullah bin Mas'ud menjawabnya, al-baitul atiq, ya, maksudnya adalah Ka'bah, ya, rumah yang rumah yang al-atiq, yang lama atau yang kuno, maksudnya adalah Ka'bah di sini, ya. Maka Umar kembali mengatakan, inna fihim aliman, sesungguhnya bersama kalian ada orang yang alim. Kemudian kembali Umar memerintahkan sahabat yang lain untuk, ya, menyuruh mereka, ayyul Qur'an ya'zam, ya, ayat mana dari Al-Qur'an yang paling agung? Maka Abdullah bin Mas'ud menjawabnya, apa jawabannya? Ayat yang paling agung? Ayat kursi. Dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih, ya. Tsumma nadihim ayat Quran ahkam. Kemudian Umar memerintahkan lagi laki-laki tadi untuk menyuruh mereka, ya, ayat Quran mana yang paling ahkam, yang paling jelas hukumnya di sini. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sungguhnya Allah merintahkan untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat ihsan, ya, kebaikan, wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada kerabat. Kemudian Umar merintahkan lagi, ayat Qur'ani ajma', ya, ayat Quran mana yang paling mencakup, ya, berbagai hal. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawabnya, yaitu surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal suatu amal kebaikan, ya, meskipun, ya, sekecil atom, yarah, maka dia akan melihat balasannya. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang beramal amal yang jelek, maksiat, ya, maka meskipun amalan tersebut sangatlah kecil, maka dia pun akan melihat balasannya. Kemudian kembali Umar memerintahkan lagi pada sahabat yang lain di sini, ayat Qur'ani akhwaf, ayat Quran mana yang paling, ya, di sini memberikan rasa takut. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawabnya, laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab, ya, bahwasanya pahala itu bukanlah berdasarkan angan-angan kalian, dan juga bukan berdasarkan angan-angan ahlul kitab, ya. May ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa yang beramal kejelekan, yujza bihi, maka akan dibalas amalan tersebut, ya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira, dan dia tidak akan mendapati, ya, pelindung dan penolong selain Allah. Faqala Umar kembali mengatakan, nadihim ayat Qur'ani arja, tanyalah ke mereka, ayat Quran mana yang paling di sini memberikan harapan, ya. Faqala Abdullah bin Mas'ud menjawab, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini dalam surat Asy-Syura, ya, kalau saya enggak lupa. Nah, qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas bagi dirinya sendiri, ya, dalam berbuat dosa, sungguh sangat banyak dosa yang dia lakukan. Apa yang Allah firmankan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha
pengampun dan Maha Penyayang. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, serulah mereka, tanyakan kepada mereka, afikum Abdullah bin Mas'ud, apakah Abdullah bin Mas'ud ada bersama kalian? Qalu, maka mereka mengatakan, Allahumma na'am. Ya, betul. Abdullah bin Mas'ud ada bersama kami, karena dialah yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, kemudian lam yakun Abdullah bin Mas'udin qari'an aliman abidan zahidan. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud bukan hanya orang yang paling baik dalam membaca Al-Quran, yang paling faham tentang Al-Quran, ya, yang ahli ibadah, yang zuhud. Akan tapi apa? Innama kana ma'a dzalik qawiyan haziman mujahidan miqdaman idza jaddatid. Ya, Abdullah bin Mas'ud pun juga merupakan apa? Sahabat yang kuat, ya. Karena dia seorang mujahid, ya. Yang apa? Yang terdepan dalam masalah apa? Kebaikan, terdepan dalam masalah jihad. Fahasbuhu annahu awwalu muslimin ala zahril ard jahara bil Qur'an ba'da Rasulillah. Kenapa? Salah satu bukti bahwasannya Abdullah bin Mas'ud laki-laki yang kuat dan pemberani apa? Dia adalah, ya, orang muslim pertama, ya, di muka bumi ini yang membaca Quran dengan suara lantang setelah Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kapan ini kisahnya? Faqad ijtama yauman ashabu Rasulillah fi Makkah wa kanu qillatan mustad'afin. Ya, pada suatu hari, ya, sahabat-sahabat Rasulullah sedang berkumpul di Mekah. Ini masih di Mekah. Pada saat itu masih apa? Qillatun mustad'afin, masih sedikit dan masih lemah. Maka mereka mengatakan satu dengan yang lainnya, Wallahi ma sami'at Quraisyun hadzal Qur'an yujharu laha bihi qat. Demi Allah, bahwasanya orang-orang Quraisy ini belum pernah mendengar Al-Qur'an dengan jelas. Faman rajulun yusmi'uhum iyyahu. Siapa kira-kira di antara kita yang, ya, berani memperdengarkan Al-Qur'an kepada mereka? Faqala Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ana usmi'uhum iyyahu. Aku yang akan memperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Faqulu, maka para sahabat mengatakan, inna nakhsyahum alaik. Ya, kami takut, kami khawatir kepadamu. Innama nuridu rajulan lahu asyirah. Kami ingin yang membaca ini adalah laki-laki yang apa? Ada famili, ada keluarga. Tahmihi wa tamna'uhu minhum idza raduhu bisyarr. Yang mana kalau punya keluarga, tentu keluarganya akan menjaganya, akan mencegahnya dari hal-hal yang apa? Yang tidak baik, dari hal-hal yang jelek. Ya, ketika mereka inginkan apa? Kejelekan. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, da'uni fa innallaha sayamna'uni wa yahmini. Biarkanlah aku, karena Allah akan, ya, melindungiku dan menjagaku. Tsumma ghada ila masjid hatta ata maqam Ibrahim fi duha. Benar, ketika waktu duha pagi hari, ya, Abdullah bin Mas'ud datang, ya, berdiri di makam Ibrahim. Wa Quraisyun julusun haula Ka'bah, dan orang-orang Quraisy sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Qawqafa indal maqam, dan dia berdiri di, ya, makam Ibrahim ini, dan dia membaca, Abdullah bin Mas'ud membaca, ya, surat Ar-Rahman, ya. Wa madha yaqra'uha fata'ammalathu Quraisyun, dan ketika dia membaca, maka orang-orang Quraisy pun, ya, seketika apa? Takjub, heran, ya, dengan suara yang tiba-tiba muncul. Kemudian ada seorang dari mereka mengatakan, madza qala ibnu ummi abd? Madza qala ibnu ummi abd? Apa yang dikatakan oleh ibnu ummi abd, itu Abdullah bin Mas'ud ini? Tabban lahu, celakalah dia. Innahu yatlu ba'dha ma jaa bihi Muhammad. Sesungguhnya dia membacakan apa yang, ya, datang kepada Muhammad, ya. Wa qamu ilaihi wa ja'alu yadribuna wajhahu wa huwa yaqra'u hatta balagha minha ma sya'allah an yablugha. Maka mereka, orang-orang Quraisy ini berdiri, kemudian, ya, apa? Memukuli, ya, Abdullah bin Mas'ud, memukuli wajahnya, dan dia terus membaca surat Ar-Rahman ini, ya, sampai selesai. Tsumman sarafa ila ashabihi waddamu yasil. Kemudian setelah itu Abdullah bin Mas'ud pulang, ya, kepada, ya, para sahabatnya,
dan darah-darah bercucuran dari badannya. Faqalu lahu, dan para sahabat mengatakan kepadanya, hadzal ladzi khashina ilaik, ini yang kami takutkan, ini yang kami khawatirkan menimpamu. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallahi ma kana 'inda Allahi ahwana fi 'aini minhum al'an. Demi Allah, sekarang ya musuh-musuh Allah itu ya aku lihat mereka lebih kecil dari sebelumnya, ya. Wa in syi'tum la ughadiyannahum bimithliha ghadan. Kalau kalian ingin, aku akan lakukan lagi besok. Maksudnya setelah itu dia lebih berani. Ya, ternyata orang-orang Quraisy itu enggak ada apa-apanya. Ya, mungkin seperti itu bahasa kitanya. Besok aku akan baca lagi di hadapan mereka. Faqalu, maka mereka para sahabat mengatakan, la, jangan, hasbaka, cukup, ya. Laqad asma'tahum ma yakrahun. Kau telah mendengarkan apa yang mereka benci. Nah, sedikit lagi kita selesaikan. Asya Abdullah bin Mas'udin ila zamani khilafah Utsman radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud hidup ya sampai dengan usia pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Falamma marida maradul maut ja'ahu Utsman aidan. Dan ketika ya Abdullah bin Mas'ud ini sakit, yang memang sakitnya ini menyebabkan apa? Kematiannya, maka Utsman ya itu pada saat itu menjenguknya. Faqala lahu, dan Utsman mengatakan kepadanya, "Ma tashtaki?" Ya. Apa sakit yang sedang kau rasakan ini? Qala, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Dzunubi." Dosa-dosaku ini yang membuatku sakit. "Fama tashtahi?" Maka apa yang kau inginkan, wahai Abdullah bin Mas'ud? "Rahmatu Rabbi." Aku inginkan rahmat dari Allah. Maka Utsman mengatakan, ala amuru laka bi'ata'ika alladzi imtana'ta an akhdhihi min mundu sinin. Ya, tidakkah engkau ingin aku ya suruh seorang laki-laki memberikan kepadamu gaji yang memang engkau tidak ambil selama bertahun-tahun? Ya. La hajata li bihi. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku enggak ingin lagi urusan ya dunia, enggak ingin lagi gaji-gaji itu. Maka Utsman bin Affan mengatakan, yakunu li banatika min ba'dik. Ini mungkin bisa digunakan untuk anak-anakmu setelah engkau meninggal nanti. Maka ya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, atakhsha 'ala banati al-faqr. Apakah engkau khawatir ya anak-anakku akan ditimpa kefakiran, kemiskinan? Inni amartuhunna an yaqra'na kulla lailatin suratal waqiah. Sungguhnya aku memerintahkan mereka ya setiap malam untuk membaca surat Al-Waqiah. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'a al-waqi'ata kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa yang baca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya, ya. Dan kaitannya dengan hadis ini, ya, ada sebagian yang mendhaifkan hadis ini, ya, akan tapi hadisnya ini dhaif disebabkan karena perawinya, ya, sanadnya ini perawinya yang lemah, tidak sampai derajat yang lemah sekali, dan memang tetap sanadnya kembali kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, sehingga ada sebagian yang membolehkannya karena ada hadis-hadis lain yang menguatkan tentang hadis ini, ya. Dan bahkan Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir mengenai surat Al-Waqiah disebutkan hadis ini, ya. Dan dalam kitab yang lain, kitab tafsir yang lain, di antaranya kitab Fathul Qadir, itu disebutkan hadis lain yang selain tapi menguatkan hadis ini tentang membaca surat Al-Waqiah. Naam. Wal ma'abal lail lahiqa Abdullah bin Mas'ud bil rafiqil a'la wa lisanuhu ratbun bi dzikrillah din bi ayatihil bayyinat. Dan ketika ya malam kematiannya di sini, ya Abdullah bin Mas'ud akhirnya ya meninggal dunia, dan lisan senantiasa bahas dengan zikir kepada Allah, ya, dan juga membaca ayat Al-Qur'an. Inilah kisah dari Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran darinya. Biasa kita terus ya berusaha untuk memperbaiki diri kita
dalam setiap keadaan, ya. Khususnya di sini ya kaitannya dengan baca Al-Quran. Dan Anda lihat sini secara Jumat juga ya. Itu baca ada ahsin ya. Nah, itu masya Allah salah satu kegiatan yang biasa yang bagus ya. Karena tentu ya membaca Al-Quran ini merupakan salah satu ibadah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan setelah membaca Al-Quran, kalau bisa mentadabburinya, mempelajarinya dan ya berusaha untuk mengamalkannya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.